بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertemuan kita di siang hari ini dalam sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita berkumpul sejenak atau sesaat untuk mentadaburi dan menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, agar mereka menghayati dan mentadaburi ayat-ayatnya, dan orang-orang yang memiliki akal yang lurus dapat mengambil pelajaran darinya. Maka inti daripada bermuamalah dengan Al-Quran adalah membaca, menghayati dan mengamalkan. Dan agar kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita baca, ada 3 hal yang harus kita ingat. Jadi agar kita mendapat manfaat dari ayat-ayat Allah, ada 3 perkara yang harus kita persiapkan pada diri kita. Yang pertama, materi yang disampaikan, yaitu harus bersumber dari wahyu. Yang kedua, objek yang menerimanya, yaitu hati yang baik, hati yang bersih. Yang ketiga, yaitu memberi perhatian, baik dengan mendengar maupun melihat. Inilah 3 perkara yang Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu adalah merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati dan dia memasang pendengarannya dan juga memperhatikan. Di sini Allah sebutkan 3 sekaligus. Peringatan yang bersumber dari wahyu, kemudian hati yang menerima, dan juga diberikannya perhatian dengan mendengar dan melihat. Hilang salah satu daripada 3 perkara ini, maka tidak ada gunanya orang membaca Al-Quran. Tidak ada gunanya. Seperti orang melombakannya, kemudian Al-Quran disawer-sawer. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Hanya sekedar dilombakan di bibir, tapi tidak ada pengamalan melalui anggota badan. Itu menunjukkan bahwa apa yang dibacanya tidak memberi efek yang baik. Adapun hadis Nabi mengatakan, saya membaca ayat dalam Al-Quran 1 ayat maka dia dikali lipatkan 10 kali lipat, yaitu orang yang melakukan 3 hal tadi. Ya, dia menggunakan hatinya untuk menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk ayat ke-15 dari surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Nah, artinya adapun manusia apabila Rabb-Nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Adapun apabila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia akan berkata, Rabbku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka atau warisan dengan cara mencampur adukan yang baik dan yang buruk, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Di sini Allah berfirman mengingkari orang-orang yang berkeyakinan jika Allah meluaskan rezeki kepadanya, maka hal itu untuk mengujinya. Jadi orang-orang mengingkari hal itu. Orang ini meyakini bahwa hal itu dari Allah sebagai penghormatan baginya. Ada orang diberi kekayaan, diberi kemuliaan, diberikan kedudukan, diberikan jabatan. Dia tidak sholat, dia korupsi, dia suka menipu, ya. Lalu dia katakan ini kemuliaan. Tidak. Hakikatnya itu bukan kemuliaan. Itu adalah malapetaka. Karena dia seorang pecinta dunia yang meninggalkan kewajiban. Allah berfirman mengomentari prasangkaan mereka tadi. Allah katakan ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami berikan kepada mereka kebaikan dengan segera? Tidak demikian. Sebenarnya mereka tidak sadar. Maksudnya tidak sadar kalau itu adalah istidraj. Ya.
Istidraj artinya dibiarkan oleh Allah untuk bersenang-senang dulu. Di sisi yang lain Allah menantinya dengan adab yang keras. Dibiarkan dia tersesat karena dia memang ngeyel, pantas menerima kesesatan. Demikian juga pada sisi lain, jika dia menguji, memberi cobaan dan memberi rezeki atau mempersempit rezeki, maka orang itu meyakini hal itu sebagai penghinaan dari Allah. Ada sebagian orang ketika dimiskinkan dia katakan saya dihina oleh Allah. Enggak. Sampai kemarin ada orang, Masya Allah, dia lagi sakit sangat parah. Dia katakan saya sakit karena sedang diazab oleh Allah. Enggak. Boleh jadi Anda sakit sedang ditegur oleh Allah agar menjadi lebih baik. Ya. Tanda orang itu cinta dunia, kalau dikasih harta dia bergembira ria, dalam artian dia kira dirinya dimuliakan. Kalau dikasih musibah dia mengira sedang dihinakan. Ini namanya suudzon kepada Allah. Ya. Padahal seharusnya ditimbang dengan amal dan perbuatan dan sikapnya. Kalau diberi harta dia bersyukur, maka itulah kemuliaan. Syukur itulah kemuliaan. Kalau diberi musibah dia bersabar, maka itu juga adalah kemuliaan. Oleh karenanya Allah peringatkan dengan keras orang-orang ini. Kalimat kalla, sekali-kali tidak, artinya masalahnya tidak seperti yang disangka oleh kamu, tidak dalam hal ini maupun hal itu. Artinya tidak seperti anggapanmu kau diberi harta kau merasa dimuliakan, diuji kau merasa dihina. Bukan, tidak seperti itu masalahnya. Sebab Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Allah beri harta kepada Fir'aun, Allah beri harta kepada Yahudi, dia juga memberi harta kepada umat Islam. Maka itu tidak dijadikan sebagai patokan kemuliaan. Harta itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai bahan kemuliaan. Maka kita heran hari ini orang-orang bagaimana patuhnya kepada orang kaya. Dan orang kaya itu semakin hari semakin sombong. Beredar di media sosial ada seorang anak-anak sekolah yang melakukan kesalahan disuruh sujud di hadapan seorang konglomerat. Ini harta yang begitu, kesombongan yang begitu luar biasa ini. Dia kira dia mulia dengan itu. Tidak, itu adalah kehinaan. Hinaan. Kemudian Allah katakan, seharusnya ketika dia diberikan kemiskinan, diberikan kesusahan, dia bersabar dan tabah. Ya. Allah katakan lagi, balla tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Di dalamnya terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muhammad bin Sahabah dan bin Sufyan memberitahu kami, kemudian Abdul Aziz yakni Ibnu Abdul Hazim memberitahu kami, ayahku pernah memberitahuku tentang Sahal, yaitu Ibnu Sa'id, Sahal bin Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah pernah angkat jari begini, aku dengan anak yatim seperti ini di surga. Ya, saking dekatnya aku dengan orang yang mengkafil, menjamin kehidupan anak yatim seperti ini. Jadi orang yang menanggung kebutuhan anak yatim itu keutamanya besar. Itu berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya keutamaan ini tidak dimanfaatkan oleh ibu si anak itu sendiri. Suaminya mati, anaknya masih kecil belum baligh. Ya tentu anak ini milik ibu itu. Ya, si ibu ini seharusnya memberi harta warisan anaknya ini sisa dari pembagian dia 1/8. Bisa dia tinggal anaknya saja, anak laki-lakinya. Ada harta yang ditinggalkan 1 miliar. Dia hanya boleh mengambil 1/8 dari 1 miliar itu.
Kemudian sisanya diberikan kepada anak ini. Ibu ini nikah lagi. Dia manfaatkan uang itu untuk kebutuhan dia dengan suami barunya. Ini memakan harta anak yatim. Ya. Dan itu pelanggaran yang sering terjadi. Jadi larangan Allah, jangan kamu menghardik anak yatim, itu sebenarnya bukan orang jauh yang dilarang itu. Yang paling banyak melakukan hardik pamannya, ibunya, ya, atau kakak-kakak sebapak beda ibu. Hartanya diambil, harta warisan ayahnya. Maka di sini diberikan peringatan keras. Kalian tidak beri makan anak yatim. Dan anak yatim itu definisinya adalah seorang yang ditinggal mati oleh ayahnya dan belum baligh. Ingat tuh, kalau sudah baligh bukan yatim lagi. Hari ini masih ada orang mengaku yatim padahal udah jenggotan. Ya kan? Saya anak yatim Pak Ustadz, tapi udah kumisan. Yatim itu ada standarnya. Dan definisinya adalah dia ditinggal mati ayahnya sebelum berusia baligh. Nah, kalau dia ditinggal mati sebelum usia baligh, statusnya yatim. Maka setelah dia baligh, status yatim itu hilang. Tidak lagi dianggap anak yatim. Jadi setelah dia usia baligh, itu tidak dianggap anak yatim. Ya. Rasulullah SAW mensejahterakan, Rasulullah SAW menyamakan, mensejajarkan dan menggabungkan jari tengah dengan jari telunjuk seperti ini, yang menunjukkan bahwa Nabi dengan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim itu sangat dekat nanti di yaumul qiyamah. Selain itu orang-orang ini, kata Allah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian itu tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangan kata memberi, mengajak aja dia tidak mau. Ada orang-orang saya kayak gini, sekian pelitnya. Karena kalau dia mengajak, ayo kasih makan orang yuk, kamu, gitu kata kawannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tidak mau mengajak orang lain untuk beri makan orang miskin. Ya. Cuman sayang hari ini orang beri makan orang miskin harus dengan eksperimen, sehingga membuat malu orang yang menerima. Kasihan juga. Dibuat konten, dibuat ini. Itu yang menerima. Kalau sahabat kita yang dia seangkatan kita dulu, waktu kita SMP, SMA, dalam kondisi dia diuji oleh Allah, lalu kita datang bawa makanan, bawa hadiah kepada dia, lalu dieksperimenkan di hadapan teman-teman kita lain yang sudah kaya raya, tentu dia akan malu. Maka tidak boleh mempermalukan orang yang menerima sedekah. Ya, ini juga harus dijaga adabnya. Oleh karena itu di sini Allah mengingatkan, yang dimaksud memberi makan orang miskin itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wa ta'kuluna turatha, dan kamu memakan harta warisan, akla lamma, dengan cara mencampur adukan. Ya, ini harta ibu dengan harta anaknya yang diwariskan oleh ayahnya. Bapak-bapak meninggal dunia, kemudian istrinya masih muda, anaknya masih kecil, harta itu dikuasai semua oleh ibunya. Anaknya yang bayi yang tidak tahu apa-apa itu tidak dapat apa-apa. Dan itulah yang terjadi, makan dicampur aduk hartanya. Apalagi bapak-bapak di sini yang pekerjaannya di instansi negara atau di instansi yang sangat terkenal gitu, yang mana harta di rumah itu bercampur aduk antara istri dan suami. Begitu meninggal, anak ini dapat apa? Ya, seharusnya dalam kehidupan muamalah Islamiyah suami istri itu tidak boleh dicampur hartanya. Suami seharta sendiri, istri harta sendiri. Tapi istri nak kerja, ya dia walaupun nak kerja dia dapat uang belanja setiap hari. Berikan dengan cukup dan dia bisa menabung itu. Ya. Nanti kalau rumah berdua, tanah berdua dicampur aduk begitu, yang kasihan ahli waris. Apalagi si ibu masih muda, anak-anak tidak dapat apa-apa, karena harta itu menggiurkan.
Dia tidak peduli anaknya sendiri atau anak orang. Kalau itu menggiurkan, dia akan ambil. Makanya Allah katakan di sini, kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Makanya sangat dianjurkan bagi harta warisan itu 3 hari setelah mayit meninggal. Sebagian orang mengatakan kurang ajar, kata enggak, bukan kurang ajar. Karena hikmahnya adalah supaya tidak bersedih berkelanjutan. Setelah dibagi warisan, orang biasanya hilang, sedihnya berkurang. Kedua, kalau tidak dibagi saat itu juga, maka akan terjadi kekacauan ke depan. Atau dibagi di saat-saat tidak terlalu jauh dari jarak meninggalnya mayit. Agar harta warisan ini tidak dikuasai oleh orang yang berkuasa di antara keluarga itu. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Ya, biasanya paman-pamannya, saudara-saudaranya yang lain, padahal di situ ada istri dan anaknya yang berhak. Maka orang-orang yang makan harta warisan ini sangat menggiurkan. Namanya warisan, bukan rintih, bukan dirintis, tapi diwaris. Tinggal makan saja. Dan biasanya orang makan harta warisan ini hidupnya kacau balau. Kacau, tidak ada tenangnya hidup. Kemudian aklan lamma, yakni berasal dari manapun harta itu diperoleh, baik dari yang halal maupun yang haram, dimakan semuanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Hubban jamma itu kecintaan yang berlebihan. Lihat bagaimana orang cinta harta, ya, cinta kedudukan. Dia tidak peduli dengan keadaan orang sekitar. Bahkan sekarang orang banyak berhutang gara-gara apa? Cinta harta. Berhutang. Kemudian berbohong, bersumpah, berbohong. Itu terus yang dilakukan orang yang berhutang. Ya. Dan itu konsekuensi daripada berhutang. Makanya hutang itu bisa menjerumuskan orang kepada dosa. Kenapa hutang terus? Karena gaya hidup. Apalagi dia melihat tetangganya sudah beli Pajero Sport dan dia masih pakai Avanza tahun 2007. Nah, sudah pikirannya itu. Harta tidak ada di tangannya, tapi di hatinya penuh dengan harta. Dan ini yang dimaksud dengan hubban jamma. Dia tidak punya harta, tapi di hatinya penuh dengan harta. Harta orang dipikirkannya, bagaimana menjatuhkan harta orang. Ini namanya hubban jamma. Udah ya. Itu siapa yang dipanggil, silakan keluar, enggak apa-apa. Taib. Di sini mereka tidak pedulikan halal haram, punya orang punya sendiri, dimakan semuanya. Ya, biasanya itu terjadi karena kebodohan, enggak ngerti ilmu waris, enggak ngerti cara mengelola harta. Selanjutnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Agar orang tidak melakukan hal itu, Allah ingatkan dengan kejadian yang mengerikan. Itu hari kiamat. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Jadi kalau Allah sudah goncangkan bumi, habislah kita. Jangan kata hari kiamat. Goncangnya bumi karena gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, baik di Cianjur atau di tempat yang lain, sudah menggetarkan hati dan jiwa. Seakan-akan sudah terjadi kiamat. Tsunami juga demikian.
Maka Allah ingatkan dengan kejadian-kejadian itu. Apalagi nanti di hari kiamat, hancurnya alam semesta ini tidak menyisakan bekas. Kalau bangunan sekarang runtuh, masih ada debunya, masih ada sisa-sisa dan puing-puingnya. Nanti di hari kiamat bumi ini lenyap, maka dinamakan fana. Faniyah. Faniyah itu artinya lenyap, tidak membekas. Tidak membekas. Allah Ta'ala memberitahukan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, berupa berbagai peristiwa dan kejadian yang sangat dahsyat dan menakutkan serta menyeramkan. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, artinya jangan kalian melakukan hal itu. Jangan menghardik anak yatim, jangan memakan harta yang dicampur adukan dengan harta yang haram, dan jangan pula pelit. Idza dukkatil ardu dakka, kalian diingatkan dengan apabila bumi digoncangkan berturut-turut, yakni bumi dan gunung-gunung diratakan dan semua makhluk bangkit dari kuburan mereka masing-masing menuju kepada Allah. Ya, ini sudah saya ceritakan bahwa orang-orang yang bangkit dari kuburnya itu dibangkitkan dengan air, diturunkan air hujan rintik-rintik, kemudian mengenai jasad dan tulang mereka, lalu membentuk tubuh yang sempurna, kembali lagi seperti semula pada saat kita lahir. Artinya tubuh kita ada semua, bekas luka sudah tidak ada lagi, bekas sunatan kembali seperti semula, ya, kaki dan tangan kita sempurna, lalu dikembalikan ruh. Pada saat itulah kebangkitan. Maka saat kebangkitan kita diarahkan ke mahsyar. Di mahsyar itu kita menanti dan menanti kedatangan Allah. Sehari di sana sama seperti 50.000 tahun hidup di dunia. Maka dalam penantian yang lama itu barulah Allah datang. Wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Datangnya itu setelah penantian yang begitu lama. Dia datang untuk memberikan keputusan di antara makhluk-makhluknya. Dan itu berlangsung setelah mereka meminta syafaat kepadanya melalui anak Adam yang paling terhormat atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu pun mereka lakukan setelah mereka meminta syafaat kepada satu persatu dari para rasul ulul azmi, di mana masing-masing rasul berkata kepada orang manusia pada saat itu, aku tidak pantas memberi syafaat ini. Syafaat apa namanya itu? Syafaat wa ba'athu maqamam mahmuda. Ini yang dimaksud dengan syafaat di sini. Maqamam mahmuda atau syafaatul uzma, syafaat yang besar. Semua nabi dan rasul berkata pada saat itu, aku tidak pantas memberi syafaat ini. Lalu orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau untuk mendatangi Allah agar Allah memberi syafaat kepada orang-orang di mahsyar. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seluruh manusia, ana laha, akulah yang berhak memberi syafaat itu. Akulah yang berhak memberi syafaat itu. Terus beliau ulangi lagi, ya. Kemudian beliau pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar mengizinkan beliau memberi syafaat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun sujud. Allah mengatakan kepadanya, irfa ra'sak washfatu syafa' was'al tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, beri syafaat karena sudah diizinkan untukmu, dan mintalah, pasti aku kabulkan permintaanmu. Di antara permintaan Nabi SAW agar Allah menyegerakan hisab. Maka itulah yang dimaksud dalam ayat ini, wa ja'a rabbuka. Ketika Allah datang pertama kali, jemaah sekalian, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka sudah bersama dengan Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Penyembah salib bersama salibnya, penyembah Uzair bersama patung Uzair.
penyembah patung-patung berhala bersama berhalanya, bahkan peminta-minta ke kuburan akan bersama dengan kuburan yang dia minta-minta itu. Ya. Maka pada saat itu yang tersisa, yang memisahkan diri dari orang-orang mendapatkan Tuhannya tadi, hanyalah orang Islam dan orang munafik, berdiri menanti kedatangan yang mereka sembah selama ini, yaitu Allah. Karena orang munafik pun menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi mereka munafik. Maka datanglah Allah pertama kali kepada mereka. Bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Semua yang ada di situ mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Padahal yang berbicara ini Allah sendiri. Lalu Allah datang lagi, apakah kalian mengaku aku Tuhan kalian? Orang-orang Islam dan orang munafik mengatakan waktu itu, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Lalu Allah bertanya, apa yang akan kalian kenali dari sifat Tuhan kalian ketika kalian berada di sini? Bagi orang yang pernah belajar membaca Al-Quran, dia menjawab. Karena waktu itu yang menjawab adalah orang-orang yang belajar, yang paham Al-Quran. Karena memang ada ceritanya dalam Al-Quran. Kata mereka, kami akan mengenali Tuhan kami ketika dia membuka betisnya. Dan itulah yang dimaksud dalam surat Al-Qalam. Yauma yukshafu an saq. Pada hari disingkapnya betis. Di saat itulah tersingkaplah betis Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang sujud kecuali orang munafik dan orang yang sholat karena riya. Itulah yaumul mahsyar. Dan itulah yang terjadi ketika Allah datang. Lalu setelah itu semua orang melihat kepada Allah atau mengarahkan panggilan kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah tanyakan waktu itu, ainal muluk, ainal jabarut, mana para raja, mana orang-orang yang sombong itu mana? Semua terdiam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, limanil mulkul yaum? Hari ini siapa yang memiliki kekuasaan? Semua menjawab, lillahil wahidil qahhar. Ini milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Semua tertunduk, khusyuk, takut. Mereka takut dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Ada satu ungkapan Allah yang membuat semua orang gembira, baik yang muslim maupun kafir, yang kemudian setelah itu membuat orang kafir berputus asa. Allah katakan, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, kalian hari ini tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Mendengar ucapan itu, semua orang di mahsyar, semua orang yang hadir merasa gembira, termasuk orang kafir merasa gembira. Kapan mereka berputus asa? Yaitu setelah Allah lanjutkan ucapannya, masih ada sambungannya. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yang dimaksud yang tidak ada rasa takut dan bersedih tadi adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri sepenuh hati kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang yang mendapatkan keselamatan. Setelah Allah ucapkan itu, semua orang kafir bersedih dan takut, karena Allah sudah memberitahukan ternyata yang tidak takut dan tidak sedih itu hanya untuk orang tertentu saja. Penantian dan demi penantian terjadi pada saat itu. Terjadi hisab, terjadi pemberian balasan amal. Nah, di saat kondisi seperti itu yang sangat menegangkan itu, selain Allah yang datang, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu Jahannam diperlihatkan, didatangkan dan diperlihatkan. Dalam kitab sahihnya, Al-Imam Muslim berkata, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud,
dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin, ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Pada hari kiamat nanti, neraka akan dihadirkan di hadapan orang-orang yang ada di mahsyar. Neraka itu mempunyai 70.000 tali kekang, dan di setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi kurang lebih 4,9 miliar malaikat kalau dihitung secara matematika kita. Biasanya 70.000 dalam bahasa Arab juga digunakan untuk ungkapan banyak. Jadi di setiap tali kekang neraka itu terdapat 70.000 malaikat, ya. Dan neraka itu diikat dengan 70.000 tali. Subhanallah, sebesar apa tuh neraka? Kemudian yauma idzi yatadzakkarul insan, pada kejadian itulah manusia baru ingat, yakni dia ingat amal perbuatannya, apa yang telah dikerjakannya di masa lalu maupun apa yang dikerjakannya sebelum dia mati. Bahkan dia mengingat apa saja yang telah dilalaikannya dari kewajiban-kewajiban. Dia ingat semua pada saat itu. Dan dia menyesal, yang baik maupun yang buruk semuanya menyesal. Orang baik menyesal kenapa tidak menambah kebaikan. Bahkan ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian berat di dunia ini, sampai di sana dia ingin pulang kembali ke dunia supaya diuji dengan kulitnya disayat-sayat supaya dapat surga yang tinggi. Dan dia bersabar dengan ujian itu. Orang-orang yang rajin sedekah menyesal, meskipun sedekahnya diterima oleh Allah, mereka menyesal kenapa tidak sebanyak-banyaknya. Dan bahkan ada orang yang hendak melakukan sebuah kebaikan, lalu dia tidak jadi lakukan kebaikan itu. Di hari kiamat Allah akan datangkan pahalanya, tapi tidak jadi dia dapatkan. Dan dia ingat, amal ini sudah saya tunda dulu. Berapa banyak kesempatan kita untuk berbuat baik, kemudian di saat niat kita kuat, kita malah berhenti. Dan itu akan kita ingat, dan kita akan sesalkan. Apalagi yang berbuat buruk, berbuat kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu lebih besar lagi penyesalannya. Maka disebutkan, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Hari penyesalan, di mana mereka pada saat itu mereka lalai, mereka tidak beriman. Mereka lalai dan tidak beriman kepada hari kiamat. Kemudian wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat pada saat itu. Tidak ada gunanya, nyesal tidak ada gunanya. Artinya bagaimana ingatan itu akan bermanfaat baginya? Tidak mungkin. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk kehidupanku ini. Makanya dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Mazra'ah itu sawah. Jadi Allah membentangkan sawah di dunia ini, yaitu sawah amal. Dan Allah berikan irigasi yang sangat bagus, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah mata air kehidupan. Selain itu Allah berikan naluri. Selain itu Allah berikan akal. Selain itu Allah berikan fisik untuk mengolah sawah yang luas ini dengan menanam amal soleh. Tapi sebagian kita seperti anak ayam mati di lumbung padi. Lumbung padinya banyak, tak bisa dia makan. Seperti itulah orang yang tidak bisa menggunakan rahmat Allah yang luas di bumi ini. Kemudian setelah itu, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maksudnya dia ingin terus menerus menambah ketaatan jika dia dulu seorang yang taat. Nah,
Jika dia yang taat, dia ingin nambah ketaatan. Jika dia bermaksiat, dia ingin pulang untuk berbuat taat. Dan itu terjadi di yaumul mahsyar. Kemudian Allah katakan, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada seorang pun menyiksa seperti siksaan Allah. Maka kalau hari ini kita mengatakan siksaan manusia sama dengan siksaan Allah, itu ciri munafik. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang siksaannya lebih keras daripada siksaan Allah yang dia timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih kuat genggamannya dan ikatannya melebihi ikatan Zabaniyah. Ya, Zabaniyah malaikat yang menjaga neraka. Kalau salah pimpinannya Malik. Karena malaikat Malik nanti dipanggil oleh penduduk neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hei Malik, kasih tahu Tuhanmu biar dia matikan kami di neraka ini. Ternyata tidak ada mati di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan juga tidak hidup layak. Malaikat Zabaniyah mengikat orang-orang kafir, dan itu hanya ditimpakan kepada orang-orang yang kafir dan juga orang-orang jahat serta orang-orang zalim dari kalangan makhluk. Sedangkan jiwa yang bersih lagi tenang, maka ia benar-benar merasa tentram dan nyaman serta senantiasa berputar dalam lingkaran kebenaran. Ini bedanya antara orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Orang yang taat pada hari itu, dia merasakan hari di padang mahsyar seperti matahari, jarak antara matahari ingin terbenam sampai terbenamnya. Sebentar jaraknya. Itu yang dirasakan orang yang taat. Makanya mereka sangat tenang di mahsyar itu. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, mereka diberi pakaian dari cahaya. Yang lainnya telanjang, mereka berpakaian dari cahaya. Ya. Bahkan ada yang dibuatkan mimbar dari cahaya orang-orang yang taat itu. Itu orang-orang yang ngumpul seperti ini di majelis ilmu. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW bahwa ketika para sahabat, siapa orang-orang yang berhak mendapat mimbar nanti di yaumul mahsyar, di sekitar arasy Allah itu. Nabi mengatakan orang yang suka mengunjungi karena Allah, bersahabat karena Allah, dan bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu akan diambil pahalanya pada saat di mahsyar, berupa pakaian dari cahaya dan mimbar dari cahaya. Maka Allah berfirman tentang orang tersebut, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridhoi." yakni kembalilah ke hadapan Allah dan juga pahala serta surganya. Radiyatan, dalam keadaan hati merasa ridho dan puas. Mardiyatan, dan disertai dengan ridho Allah. Ada orang suka kepada sebuah benda, tapi belum tentu yang menghadiahkannya suka kepada dia. Ya, bisa begini. Ada seorang yang memaksakan diri ingin mendapat hadiah di sebuah perusahaan, tapi orang ini tidak disukai sama bos, tidak disukai sama bos, tapi dia berbuat curang supaya dapat hadiah itu. Bos tahu ini orang pembohong, ini penipu, tapi karena tidak ada bukti dia pembohong dan penipu, akhirnya bosnya kasih hadiah itu kepada dia. Dia ridho dengan hadiah tersebut, yaitu orang tadi, tapi bosnya belum tentu ridho, belum tentu suka. Ya, karena bosnya yakin bukan dia seharusnya menang, tapi fulan. Nah, di dunia pun demikian. Allah beri kepada orang kafir, belum tentu Allah ridho. Tetapi di sana ada orang yang diberi,
Allah, jiwa tersebut ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Ya. Artinya jiwa yang ridho kepada Allah dan dia pun ridho kepada Allah. Ya. Dan dia pun ridho kepada jiwa tersebut, yaitu Allah ridho kepadanya, serta menjadikannya selalu ridho. Makanya di dalam surga orang-orang didatangi oleh Allah nanti di dalam surga. Allah mengatakan begini, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Semua orang mendengar suara itu senang, karena ini suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya ahlal jannah, penduduk surga bersenang dengan mengatakan, labbaika ya Rabbana wa sa'daik. Iya ya Rabb kami dengar, kami bahagia. Wal khairu biyadaik, dan semua kebaikan ada di tanganmu. Baru dengar suara itu. Lalu Allah bertanya kepada mereka, har raditum, apa kalian sudah ridho dengan surga yang kuberikan ini? Kata penduduk surga, ma lana la nardha, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan ghairana, wa najaytana minan nar wa bayyatta wujuhana. Ya Rabb kami, ada apa dengan kami yang tidak ridho dengan pemberianmu ini? Kau yang memasukkan kami ke dalam surga, Engkau pula yang menyelamatkan kami dari neraka, dan Engkau memutihkan wajah kami. Lalu Allah bertanya lagi, hal u'titum afdala min hadha? Mau enggak aku beri kepada kalian yang lebih baik, lebih utama daripada surga ini? Para sahabat, orang-orang di surga berkata, apa yang lebih berharga dari surga ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, uhillu lakum ridwani wa la asqatu alaikum abada. Ridhaku, rahmatku, aku sudah halalkan buat kalian semuanya, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Lihat bagaimana Allah memberikan ridhanya. Lalu setelah itu Allah menampakkan wajahnya dan dilihat oleh seluruh penduduk surga yang diizinkan melihatnya itu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, yakni dalam golongan orang-orang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum beliau meninggal dunia. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku ilmu dan jadikan aku bersama orang saleh. Nah, itu doa Nabi Ibrahim. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Yakni demikian itu dikatakan kepadanya saat sakratul maut. Ya, dan juga pada hari kiamat nanti. Pada saat sakratul maut, malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Pada hari kiamat nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Inilah diantara keutamaan orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa Anda sampaikan. Masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Ada 10 menit itu tanya jawab. Fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu. Sama. Kalau sudah nikah itu bukan untuk yatimnya. Sudah nikah itu sudah tidak ditanggung lagi oleh ayahnya. Sebelum nikah wanita itu ditanggung oleh ayahnya. Laki-laki, ya ada yang berpendapat laki-laki itu kalau sudah bisa bekerja walaupun belum nikah dia masih ditanggung ayahnya. Nah, kita bicara yatim tadi. Yatim itu umum. Ya, ada juga yang mengatakan demikian. Tapi yang paling masyhur daripada pembahasan yatim itu adalah anak yang terlahir ditinggal mati orang tuanya sebelum apa? Sebelum dia balik. Yaitu yatim. Adapun setelah balik dia tidak dikatakan yatim. Kalau dia miskin maka dia masuk dalam kategori du'afa wal fuqara.
fakir dan miskin. Gitu. Pertanyaan kedua, Ya. saya pernah membaca juga mengenai dinamikanya manusia. Hmm. Dibangkitkan dari tulang dunia oleh air hujan. Iya betul. Berkumpul di padang masyar dengan berbagai wujud rupa ya. Dalam kondisi tidak beralas kaki, belum bersunat Iya. dan tidak berpakaian. Hmm. Mungkin tadi dari penjelasan Ustaz sudah bersunat. Nggak, bekas sunatnya kembali lagi, berarti tidak disunat. Jadi begini, mereka tidak disunat itu bukan berarti sebelumnya tidak disunat. Bekas sunatnya menempel lagi pada kemaluannya. Bukan hanya itu, kita kan punya bekas luka nih, apa namanya ini? Bekas luka ini, dia tidak akan membekas lagi di sana. Ada mungkin orang jatuh dari motor, kelingkingnya hilang, kembali lagi, jarinya hilang. Seperti itu kasus kenapa tidak disunat itu, karena dulu pernah menjadi bagian dari kehidupan dia sebelum dia disunat. Ya, sebelum dia disunat kan ada itunya kan, kemudian dihilangkan, begitu dibangkitkan kembali normal seperti sebelum disunat. Gitu. Maka disebutkan tidak dikhitan, karena semua tubuh kita kembali lagi. Betul Bapak bilang tadi turun hujan rintik-rintik, tapi hujannya hujan embun. Silakan. Yang tadi mengenai proses manusia, yang saya baca itu ya nanti kita akan bahaskan seperti waktu Nabi Adam yaitu 60 meter atau 20 meter. Iya. Apakah saat bangkitan itu atau setelah dinyatakan juga? Wallahu alam. Kayaknya setelah itu rupa-rupa kita berbeda-beda. Ada yang hitam, ya ada berjalan di atas muka, ya. Wallahu alam. Kalau itu saya tidak tahu tentang kelanjutannya. Karena setelah itu kita akan berbeda juga kan. Kalau masuk neraka, gigi orang di neraka itu sebesar gunung Uhud. Gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Gigi gerhamnya. Terus orangnya sebesar apa? Kira-kira gedung ini besar seperti gunung Uhud nggak? Iya. Mungkin pada saat bangkit, iya. Pada saat bangkit, iya mungkin. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, ada satu lagi tambahan. Tidak akan bergerak kaki anak Adam sebelum ditanya 4 perkara ya. Ya. Yang dimaksud di situ berapa lapas sebelum terjadinya syafaat kubro tadi ya? Itu setelah syafaat. Itu setelah syafaatul kubro. Iya. Karena pada saat proses hisab itu sudah melewati syafaatul kubro. Tapi yang ditanya 4 perkara tadi tidak semua. Tidak semua. Tidak semua orang ditanya 4 perkara itu. Yang ditanya 4 perkara itu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya orang yang berbuat dosa yang belum sempat melakukan taubat dari dosanya. Adapun di atas dia ada orang Islam dihisab, tapi hanya ditanya 1, dosanya. Kamu pernah nggak lakukan dosa ini? Itu namanya hadis takrir. Dimintai i'tiraf, pengakuan saja. Dan proses hisabnya ditutup. Ini golongan yang ini. Di atasnya lagi ada yang tidak dihisab dan tidak diadab. Golongan sabiqun, ulaikal muqarrabun. Siapa mereka itu? Mereka yang rajin melakukan kewajiban dan tidak meninggalkan perkara sunnah. Mereka yang rajin meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh dan melalaikan. Dan itu jumlahnya tidak banyak, karena memang kondisi kita tidak bisa ke arah sana kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling mungkin kan kita selamat dari hisab, ditanya 4 perkara tadi. Masuk golongan kedua namanya muqtasid. Itulah yang disebut dengan ashabul yamin ashabul yamin. Ya, mereka ini, kelompok ini hanya dihisab, ditanya pengakuan dosa saja. Adapun yang ditanya, dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, umurmu kau habiskan untuk apa, kemudian jasadmu kau gunakan untuk apa, ilmumu kau amalkan atau tidak, ini bagi mereka yang
tidak keluar dari Islam, tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Adapun secara umum orang kafir ditanya, "Madza kuntum ta'budun wa bima ajabtumul mursalin?" Kata Allah kepada orang kafir, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menyambut Rasulku. Jadi hisab itu luar biasa nanti. Ya bagaimana ya keadaannya? Ya tunggu aja episode kehidupan kita selanjutnya. Insyaallah itu yang paling pasti. Ya, karena kita semua akan ke sana. Sekarang ini kita disuruh meyakini agar kita beramal kebaikan. Karena itu akan kita tunai, kita akan dapatkan hasilnya pada saat kita dihisab. Namun ingat ya, Allah itu mencari alasan dengan berbagai alasan agar kita selamat. Kecuali yang tidak bisa Allah carikan alasan itu pelaku kesyirikan. Bisa ada orang selama hidupnya dia tidak tahu kalau amal yang diperbuatannya bid'ah. Dia melakukan amal yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi dia yakin bahwa dia ingin bertemu dengan Allah dengan amal itu. Tidak pernah ada orang yang mengajarkannya, apalagi kena syubhat. Tapi dia punya amal andalan yang bisa menghapus semua kesalahannya. Apa itu? Bakti kepada orang tua, baik kepada tetangga, suka tersenyum kepada orang-orang lemah. Ya bukan tersenyum kepada AWW ya, bukan ya. Tersenyum kepada orang-orang yang berhak. Ya, dan dia mudah bermuamalah. Ada kesalahannya, Allah cari tahu kebaikannya. Makanya ada orang tidak punya kebaikan sama sekali, Allah tetap tanya, "Kamu ingat gak punya kebaikan dulu?" "Gak ingat ya Allah, aku gak ingat ada kebaikanku," kata orang. Coba ingat-ingat lagi. Sudah tidak ada ya Allah. Mungkin orang ini baru baru masuk Islam lalu mati. Atau dia dulu orang Islam, berbuat baik, berbuat keburukan, akhir hayatnya ingin bertaubat, cuman dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah pun mengeluarkan baginya ini ada satu lembaran, satu bitokoh. Bitokoh itu isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia melihat dosanya begitu berat di timbangan, Allah katakan ini taruh di timbangan kebaikanmu. Maka diberikanlah bitokoh itu. Kemudian ternyata kartu yang berisikan kalimat tauhid itu menyaingi dosa dia yang banyak tadi. Jadi begitu cara Allah nanti di hari kiamat. Tetapi sebagai bentuk keadilannya, kita harus melalui kesulitan demi kesulitan agar kita semua sadar ternyata Allah itu betul-betul maha adil. Maha adil. Ada orang sudah dilemparkan dalam api neraka, sahabat-sahabatnya datang kepada Allah, "Ya Rabb, kami tidak temukan teman kami dulu, mana dia?" Mungkin di neraka, cari di neraka. Dikeluarkan neraka. Tidak ada orang beri syafaat. Masih ada orang Islam di neraka yang berbuat dosa. Tidak ada satupun yang mau beri syafaat, baik Nabi maupun orang-orang soleh atau orang tua, tidak ada. Lalu Allah sendiri yang memilih mereka untuk dikeluarkan setelah hangus jasad mereka dibakar api. Allah masukkan dalam air kehidupan, lalu mereka tumbuh kembali. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan Allah itu jahat gitu, Allah itu sangat-sangat sadis gitu. Enggak. Semua proses itu akan kita lalui sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi ketika saat hisab dan akan diberikan keputusan surga atau neraka, di saat itulah Allah SWT mencari tahu amal kita. Makanya sering sembunyikan kebaikan, dan itu menjadi modal yang sangat besar nanti di hari kiamat. Kebaikan yang kita sembunyikan itu akan menjadi modal yang besar yang Allah akan jadikan sebagai alasan. Ini waktu sudah lewat, saya cerita sedikit boleh. Ada seorang di zaman tabi'in namanya Abu Muhammad. Dia miskin. Kalau lewat matahari masuk ke dalam, artinya cahaya matahari masuk ke rumahnya. Hujan turun, air masuk dalamnya. Saking miskinnya. Suatu hari dia mendatangi temannya minta pinjam uang untuk beli roti. Ternyata temannya juga lagi tidak punya uang. Akhirnya temannya memotong roti yang ada di rumahnya, diberikan kepada Abu Muhammad. Abu Muhammad pulang. Dia ini bermimpi. Mimpi di malam hari, dia mimpi. Dalam mimpinya Abu Muhammad ini pulang. Afwan, belum mimpi, masih nyata yang ini. Dia pulang bawa sepotong roti itu sebelum dia tertidur. Dalam perjalanan pulang ingin berikan kepada anak istrinya, ada anak yatim dan ibu janda yang lagi menangis meminta-minta makanan karena sudah lapar 3 hari tidak makan. Lalu rotinya sepotong tadi dibagi 2 lagi oleh dia, diberikan kepada ibu dan anak yatim. Kemudian keduanya memakannya dan berterima kasih kepada Abu Muhammad. Berlinangan air mata bahagia yang keluar dari mata kedua orang ini. Abu Muhammad pulang.
dan dia merenungkan di balik tembok rumahnya dengan mengatakan, tidak cukup roti ini untuk dimakan keluarga saya. Apa harus katakan kepada keluarga saya? Ya, tiba-tiba lihat bagaimana Allah membalas sedekah itu di dunia dan di akhirat. Tiba-tiba temannya yang memberikan roti sepotong tadi datang lari dari kejauhan. Ayo Abu Muhammad sini. Kenapa? Ini ada orang yang mencari engkau. Ada orang sudah tua umurnya cari Abu Muhammad. Iya, kenapa Pak cari saya? Kata bapak itu, dulu ayahmu pernah bermuamalah bisnis dengan saya. Dan saya merusak modalnya senilai 3.000 dinar. Ya, 3.000 dinar. Dan saya bertekad suatu hari nanti akan kembalikan harta itu kepada ayah Anda. Tapi ternyata ayahmu sudah meninggal dan kau satu-satunya ahli warisnya. 3.000 dinar. Tahu antum 3.000 dinar berapa? 20 dinar itu sama dengan 84 gram emas. Berarti 840. 2.000. Iya, berapa itu? 8 kilo. Iya, betul nggak? 8 kilo 400. Ini 3.000 dinar. Ini kaya mendadak nih orangnya. Dia dapatkan harta itu di saat dia bersender dan mengadu kepada Allah. Lalu dia mengatakan, saya akan membiayai hidup yatim dan janda tadi. Maka dia pun tiba-tiba kaya raya. Mimpilah dia malam hari. Dalam mimpinya dia melihat bahwa dirinya berhadapan dengan hisab, timbangan amal. Dosa-dosanya ditimbang. Setiap datang kebaikannya jadi debu hilang. Setiap datang kebaikannya jadi debu hilang. Dia berputus asa dalam mimpinya itu. Tidak ada kebaikan, mana sedekah saya yang banyak itu? Ternyata sedekah yang penuh dengan ujub dan riya. Hilang begitu saja di timbangan kebaikan. Lalu tiba-tiba datang air laut besar, ombak yang begitu besar memenuhi timbangannya. Lalu timbangan air laut itulah yang memberatkan kebaikannya. Lalu dia bertanya, dari mana air laut yang banyak ini yang menjadi kebaikan saya ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, ini adalah air mata kebahagiaan anak yatim dan ibu yang janda ketika kau berikan sepotong roti. Itu menunjukkan nilai pahalanya dilihat di mana? Di keikhlasan. Bukan berarti antum pulang dari sini tidak mau infak yang cukup, kasih sepotong roti aja nanti. Bukan begitu juga. Pelajarannya adalah keikhlasan. Ya, bukan hanya kepada anak yatim dan ibu-ibu, kepada istri antum pun tidak boleh kita tidak mengikhlaskan itu, karena itu kewajiban. Kepada anak yatim ini sunnah, tetapi kepada istri wajib dan lebih besar pahalanya. Kadang orang ngambek beri istrinya, nih minta uang mulu ente ini, ya. Padahal kewajiban dia. Nah, itu harus diperkuat niat itu. Siapa tahu itu menjadi lautan kebaikan bagi kita nanti di yaumil kiamat. Sekira cukup itu bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan jauhkan dari nerakanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.